Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kita semua memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita semua berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa, dan dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah atau Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, inilah atau kepada dua hal inilah kita mencari petunjuk, gitu ya, bukan dari sumber-sumber yang lainnya. Karena sekali lagi, sebaik-baik perkataan adalah yang ada dalam Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk bukan dari manusia yang lain, melainkan hanya dari satu orang manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah, masih tentang psikologi Islam, masih tentang fitrah ya. Sebelumnya sedikit kita ulang kembali dari Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jadi kita semua yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul-Rasulnya, yang beriman kepada kitab-kitabnya, yang beriman kepada hari akhir, juga beriman kepada qada dan qadar, dipanggil atau diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, artinya
Seruan takwa ini sangat banyak dan sangat sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, seruannya adalah kepada mereka yang beriman. Maka mereka yang tidak beriman tidak akan merasa terpanggil. Yang tidak beriman kepada hari akhir, ya tidak akan merasa terpanggil. Yang tidak beriman kepada Al-Quran tidak akan merasa terpanggil. Namun kita semua yang beriman diseru dan dipanggil untuk bertakwa hanya kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Ya, termasuk diri kami sendiri, tentunya peringatan ini juga berlaku untuk selalu menjaga lisan-lisan kita dan hanya mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Hari ini di media sosial dan lain-lain banyak orang-orang yang saling menghasut, ya, saling menyebarkan berita-berita bohong atau saling menjatuhkan orang-orang lain, ya, dan lain-lainnya. Tentunya peringatan bagi kita semua untuk selalu berpikir sebelum berbicara, gitu ya. Ketika kita berusaha bertakwa kepada Allah dan menjaga lisan-lisan kita, maka janji Allah adalah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi agar amal-amal kita terjaga, ya dimulai dari kita yang berusaha menjaga amal-amal kita. Ya, jadi dari ikhtiar kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dan menjaga lisan-lisan kita, ya. Maka niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Tentu inilah yang sangat kita inginkan, yaitu amal-amal kita dijaga. Kenapa kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hati kita begitu lemah, begitu mudah tergoda, begitu mudah goyah dan lain-lain. Sementara godaan dari setan begitu kuat dan tidak pernah berhenti. Setan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, menggoda hati kita yang begitu lemah dan mudah goyah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga amal-amal kita, maka itu adalah sebuah keuntungan dan kenikmatan yang luar biasa. Ingin berbuat hal yang buruk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin berbuat hal-hal maksiat, ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang tentunya berusaha kita kejar, yaitu hati yang terjaga lurus, hati yang terjaga hanif, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang Rasulullah anjurkan untuk kita selalu baca berulang-ulang. Ya Allah yang maha membolak-balik hati, maka jagalah hati kami, tetapkan hati kami pada hal-hal yang lurus dan benar. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Selanjutnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan aziman. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Jadi, siapakah pemenang yang sebenarnya? Ya, kalau di dunia ada pemenang versi televisi, mungkin ya versi kementerian, versi lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kompetisi. Maka dalam perjuangan kita menuju akhirat, yang menang adalah yang paling mentaati Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Maka inilah yang kita kejar, ya, melalui upaya kita sholat 5 waktu sehari semalam, melalui upaya kita menambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnahnya, ya,
melalui upaya kita untuk ya di sela-sela waktu kita mempelajari dan membaca ilmu-ilmu agama dan lain-lain, kita mengejar kemenangan yang agung. Melalui usaha kita yang memastikan diri kita berada dalam ketaatan ya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena sebaik-baik perkataan adalah yang ada dalam Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul kita. Hari ini manusia digempur oleh banyak ya video-video ya, konten-konten media sosial dan lain-lain yang mencoba memberi petunjuk ya, mencoba mengajak kita ke kiri, ke kanan ya, ke atas, ke bawah dan lain-lain ya. Namun kita harus ingat bahwa petunjuk yang wajib kita perhatikan, wajib kita ikuti hanyalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Mengapa? Karena Islam sudah disempurnakan untuk kita. Ya, Islam sudah disempurnakan untuk umat Rasul ya, sebagai nabi terakhir. Seperti dalam potongan di ayat Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka di sini sudah dicukupkan ya, segala petunjuk sudah dicukupkan. Jangan mencari-cari petunjuk dari yang lain. Karena seluruh petunjuk hidup, seluruh petunjuk untuk menang, ya, seluruh petunjuk untuk memenangkan kehidupan di dunia dan akhirat telah disampaikan, ya, telah dicukupkan, ya. Cukupkan artinya tidak perlu mencari petunjuk-petunjuk yang lainnya. Inilah yang sama-sama kita berjuang untuk menjaga, karena serbuan informasi dan lain-lain itu begitu dahsyat, ya, begitu luar biasa. Dan nanti di akhir nanti tentunya Allah tidak melihat kepada capaian dunia kita, ya, atau capaian harta kita dan lain-lain, melainkan pada hati dan amal-amal kita. Hati yang terpaut kepada bimbingan atau petunjuk ya dari kitabullah dan juga hadis tadi ya, dan tidak melihat pada capaian-capaian dunia kita. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin ya'zuru ila qulubikum wa a'malikum. Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tapi melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Artinya, yang perlu kita jaga adalah hati dan amal-amal kita. Inilah hal yang lebih sulit untuk dijaga, ya. Lebih sulit untuk dijaga, lebih sulit untuk dipertahankan, karena selalu digoda, ya, selalu berusaha dibelokkan, ya, selalu berusaha dijatuhkan atau diserongkan. Namun inilah yang perlu kita jaga untuk mengejar. Nah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Maka setiap hari kita berintrospeksi. Sudahkah hari ini benar-benar berapa persen? Wah, berapa persen dari hari ini kita berada dalam ketaatan, gitu ya. Berapa persen pekan-pekan ini atau bulan-bulan kemarin kita berada dalam ketaatan di tengah hiruk pikuknya dunia ini, di tengah banyaknya godaan-godaan yang luar biasa. Maka kita mengukur diri kita, karena ukuran kemenangan yang agung adalah pada
ketaatan atau ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, jadi oleh karena itu, psikologi Islam dalam hal ini mencoba memandu perilaku-perilaku manusia, karena ada banyak sekali petunjuk dalam psikologi-psikologi yang bukan berasal dari Islam. Oleh karena itu, disinilah Gauzul Fikr atau perang pikiran, atau perang pikiran ya. Jadi para ilmuwan-ilmuwan yang bukan berasal dari kaum muslimin itu juga berusaha memberikan pengaruh-pengaruh, ya, memberikan nasihat-nasihat ya kepada kita kaum muslimin yang seringkali itu dianggap benar, ya, atau seringkali itu dianggap sebuah pedoman atau petunjuk yang kita coba ikuti, ya. Padahal kita semua sudah dicukupkan dari petunjuk yang luar biasa, petunjuk yang sudah sangat lengkap memandu kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, sungguhnya kita tidak usah bingung lagi, ya, tidak usah galau lagi sebenarnya, karena semua sudah ada petunjuknya. Bagaimana mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang sudah dicontohkan atau sudah disunahkan oleh Rasul kita, gitu ya. Nah, maka kita masuk ke pembahasan fitrah, di mana setiap manusia sudah terlahir dengan fitrah, dengan ketentuan-ketentuan, sudah diinstal dengan sesuatu yang ini menjadi cikal bakal petunjuk kita hidup di dunia. Dalam surat Ar-Rum ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratumullahu allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyimu wala kinna aksaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya. Jadi fitrah telah Allah tanamkan kepada diri kita, dan kita sudah mengupas perlahan-lahan dimensi-dimensi fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita. Dari mulai fitrah keimanan, kemudian fitrah bakat dan kepemimpinan, fitrah belajar dan bernalar, fitrah individualitas dan sosialitas, fitrah jasmani, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah estetika dan bahasa, dan juga fitrah perkembangan. Jadi manusia sejatinya benihnya, benih untuk sukses menjalani kehidupan dunia dan akhirat sudah diberikan, ya. Sudah diberikan modal, ya, sudah diberikan modal, ya. Jadi terlahir dengan fitrah yang hanif atau condong kepada tauhid, ya. Artinya sejatinya manusia itu lebih mudah menjadi soleh daripada menjadi jahat atau daripada menjadi orang yang melanggar agama, sebenarnya begitu, ya. Namun tadi sekali lagi, ya, kehidupan dunia hiruk pikuk, ya, berbagai godaan dan gangguan itu bisa merusak fitrah, ya, atau fasadul fitrah, fitrah yang rusak. Nah, inilah perjuangan hidup di dunia, adalah memperjuangkan fitrah yang lurus ini, ya, agar tetap lurus. Dan juga ketika sudah menjadi orang tua, maka kita menanamkan fitrah yang lurus ini, menumbuh kembangkannya pada putra-putri kita. Maka fitrah ibarat benih yang perlu dipupuk dan disiram, ya, sehingga tumbuhnya benar, tumbuhnya lurus, ya.
Ada beberapa hal yang bisa merusak fitrah. Beberapa orang tua terlalu terburu-buru ingin anaknya soleh, gitu ya. Sehingga seakan-akan benih tanaman itu pupuk terlalu banyak, siram terlalu banyak, gitu ya. Tidak sesuai proporsinya. Yang akhirnya busuk tanamannya atau benihnya tidak tumbuh dengan baik, ya. Namun bagaimana memupuk ini secara proporsional? Islam telah memberikan petunjuk, ya, bagaimana kemudian memupuk ini dengan baik. Tadi ya, bagaimana kesempurnaan Islam dalam membimbing manusia itu sudah ditegaskan tadi dalam surat Al-Maidah, ya, bahwa agama ini, petunjuk ini sudah begitu lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Bagi orang-orang yang kurang meyakini ini, atau terlalu banyak pengaruh-pengaruh di luar, maka mereka mencari petunjuk-petunjuk yang lain. Mencari guru-guru yang lain. Gitu ya. Mencari sumber-sumber kehidupan dari yang lain. Seakan-akan tidak cukup apa yang sudah Allah dan Rasul-Nya itu sampaikan kepada kita. Mencari kepada yang lain, berguru kepada yang lain, yang seringkali ajaran-ajarannya tidak sesuai dengan ajaran kita, ya. Dan kadang-kadang guru-guru ini banyak pengikutnya, ya, karena ternyata sesuai dengan hawa nafsu manusia tersebut, kan begitu ya. Hari ini paham ateisme, ya, agnostik itu semakin berkembang juga, ya. Paham yang tidak perlu agama, paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan, kan begitu ya. Ini mulai berkembang, ya. Beberapa kajian penelitian sosial ini mulai mengkaji, ya, manusia-manusia yang galau, kan gitu ya, tidak punya petunjuk, ya, tidak cukup diberikan petunjuk oleh orang tuanya, ya, jarang ke masjid dan lain-lain, itu mudah tergoda oleh ajaran-ajaran yang menyimpangkan dia dari kemurnian Al-Quran, ya. Oleh karena itu tugas orang tua, ya, keluarga ataupun masyarakat nantinya memastikan fitrah-fitrah ini tumbuh dengan baik, ya. Memastikan fitrah-fitrah ini tumbuh dengan baik. Paling tidak, ya, dalam pembagian tahapan perkembangan manusia. Tahapan perkembangan manusia, orang tua itu menyiapkan anak dari 0 sampai 15 tahun, ya. 15 tahun ke atas manusia diharapkan sudah semakin mengenal siapakah Tuhannya, siapakah nabinya, ajaran apa yang harus diikuti, bagaimana hidup sesuai dengan Islam dan lain-lain, gitu ya. Oleh karena itu tahap perkembangan hanya dibagi dua, sebelum akil balik dan sesudah akil balik. Sebelum akil balik inilah, ya, orang tua, keluarga besar, masyarakat di sekitarnya berjuang untuk menumbuhkan fitrah-fitrah ini 8 dimensi. Fitrah keimanan, fitrah bakat dan kepemimpinannya, fitrah belajar dan bernalarnya, fitrah individualitas dan sosialitasnya, fitrah jasmaninya, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah estetika dan bahasa, dan juga fitrah perkembangan. Nah, ini yang tantangannya. Lalu bagaimana kalau anak sudah di atas 15 tahun? Ya tetap putra-putri kita, ya. Tetap putra-putri kita yang kita bertanggung jawab, ya, akan pertumbuhan mereka, ya. Bagaimana kalau kita sendiri fitrahnya aja belum benar, gitu, pertumbuhan? Ya justru dengan berusaha membuat keluarga kita, istri-istri kita, putra-putri kita, keponakan-ponakan kita dan lain-lain itu lurus, maka kita juga sambil
memperbaiki tumbuh kembang fitrah-fitrah kita. Jadi fitrah ibarat benihnya. Kalau seluruh fitrah tadi tumbuh dengan baik, maka kita akan menjalani good life atau kehidupan yang baik. Ya, tanpa fitrah ini tumbuh dengan baik, ya, maka sulit kita mendapatkan good life sesuai Islam. Ya, pertumbuhan yang baik atau kehidupan yang baik, good life. Ketika good life ini baik, baru kita memiliki nanti peran-peran peradaban yang termanifestasi dalam dahannya, rantingnya, daun-daunnya, dan juga buah-buahannya. Sekali lagi, fitrah ibarat benih pohon, gitu ya. Ketika fitrah ini tersirami tadi dengan baik, ya, terpupuki dengan baik, terbersamai dengan baik, maka dia akan menjadi batang pohon. Batang pohon adalah ibarat good life, kehidupan yang baik, kehidupan yang tertuntun oleh ajaran Islam. Maka kemudian ini akan berkembang menjadi ranting pohon dan menjadi buah. Buah adalah analogi dari hasil kehidupan yang baik ini. Ya, jika fitrah tumbuh dengan baik, maka pohon tersebut akan menghasilkan buah. Buah ada analogi manfaat dari pohon tersebut yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Ya, inilah peran-peran peradaban kita. Ada fitrah bakat bahwa manusia sudah dianugerahi dengan bakat-bakat khusus yang berbeda. Tidak semua orang punya bakat misalnya public speaking atau berbicara di depan umum. Namun bakatnya mungkin adalah di bidang peternakan, di bidang pertanian, di bidang teknologi, dan lain-lain. Maka seyogianya sesuai dengan fitrah tersebut, bakat-bakat yang telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan itu dikembangkan, ya, sesuai dengan atau mengarah kepada penghambaan kita kepada Allah dan mengarah kepada kekhalifahan kita, yaitu sebanyak-banyaknya memberi manfaat kepada orang di sekitar kita. Hari ini terlalu banyak orang bekerja hanya untuk diri dan keluarganya, ya, hanya untuk kepentingan elit-elitnya, hanya untuk kepentingan sempit, gitu ya. Saya bekerja untuk membuat diri saya dan keluarga saya kaya raya, kan begitu ya. Padahal fitrah yang tumbuh dengan baik, gitu ya. Manusia sudah dianugerahi kekuatan-kekuatan, potensi-potensi yang berbeda-beda yang dia tunjukkan sejatinya untuk betul-betul khairun nas anfa'uhum linas, ya, baik-baik manusia untuk yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, maka pentingnya memahami fitrah adalah untuk apa? Untuk kita berusaha mengenali. Nah, ya, kita kenal nih diri kita ini sebenarnya, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk tujuan apa? Ya. Apa tujuan khusus diciptakannya kita? Ya. Maksud penciptaan setiap manusia itu sudah jelas, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini adalah maksud penciptaan manusia. Hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi, siang, sore, malam, gitu ya. Kita beribadah tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun tujuan penciptaan, ya, adalah menjadi khalifah di muka bumi. Nah, ya. Jadi tidak mungkin seluruh manusia di muka bumi ini tugas spesifiknya itu sama, ya. Tidak mungkin semua orang di bidang pertanian, ya. Tidak semua orang di bidang perikanan, di bidang kelautan, di bidang perhutanan, nggak mungkin, ya. Namun masing-masing sudah dengan jalannya, ya. Oh, kelihatannya, nah gitu ya. Dari perjalanan hidup saya, gitu ya. Ternyata kelihatannya saya ini arahnya adalah di bidang, nah, masak-memasak, atau di bidang gizi, atau di bidang kesehatan. Maka di sisa umur saya, nah gitu ya, saya akan mengabdikan diri saya di bidang kesehatan.
di bidang pelestarian lingkungan, misalnya gitu ya, di bidang-bidang yang Allah sudah tadi instalkan kepada kita untuk sebesar-besar maslahat umat, gitu ya. Jadi hidup kita di sisa waktu akhir kita ini betul-betul bermanfaat. Ibaratnya ibadahnya ibadahnya maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian fitrah bakat kita, fitrah belajar kita, kita tujukan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Nah, inilah bagaimana cara kita mengisi waktu-waktu kita di sepertiga akhir kehidupan kita, ya, berdasarkan tahap-tahap perkembangan ini. Nah, gitu ya. Tahap-tahap perkembangan yang Allah sudah fitrahkan kepada kita. Nah, selanjutnya, mari kita lihat. Nah, ya, fitrah perkembangan manusia, kan begitu ya. Jadi orang tua itu berperan penting, ya, dalam menumbuhkan, ya, fitrah anaknya. Banyak hari ini, gitu ya, anak tumbuh kembang itu masih galau, ya, terus diiringi hidupnya dengan kegalauan. Kenapa? Karena tidak diajarkan untuk memahami makna-makna kehidupan, ya. Anak usia TK itu disiapkan untuk memasuki SD terbaik, ya. Di usia SD disiapkan untuk memasuki SMP terbaik, belajar, bimbel, ya, tapi tidak kemudian dibekali dengan bagaimana dia memahami tahapan perkembangan sesuai Islam atau makna-makna kehidupannya. Ya, begitu masuk SMP, udah mulai kelas 8, kelas 9, orang tuanya terlalu fokus hanya pada bimbel-bimbel, ya, agar nilainya bagus nanti masuk pada SMA terbaik. Di SMA terbaik dilanjutkan fokus pada bimbel-bimbel agar masuk kepada universitas yang terbaik. Bagaimana kemudian, ya, atau di mana anak kemudian dipahamkan akan tugas-tugas perkembangannya atau tugas-tugas kehidupannya atau mengenali fitrahnya. Nah, ini yang masih kurang, kan begitu ya. Sehingga anak dileskan macam-macam, ya, agar seiring sejalan dengan anak-anak lainnya, ya, agar tidak ketinggalan zaman katanya, agar nanti bisa cari kerja, gitu ya, kerja yang bagus, ya, gajinya wah, ya, nah sehingga penghasilannya juga wah, cari rumah mewah, cari mobil mewah, dan lain-lain. Padahal hidup bukan untuk itu, gitu ya. Hidup adalah untuk khairun nas anfa'uhum linas, menjalankan tugas-tugas langit kita sesuai maksud penciptaan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dunia menjaga peran-peran kekhalifahan kita, ya. Sehingga kita hidup di dunia itu menjalankan misi kehidupan kita. Nah, misi kehidupan kita. Maka perjalanan hidup adalah perjalanan menemukan misi. Banyak orang itu galau hidupnya. Oh, mungkin galau saya belum punya pekerjaan. Sudah punya pekerjaan, masih galau juga. Oh, mungkin karena gajinya masih kecil. Begitu gajinya besar, masih galau juga. Masih belum tentu arah kehidupannya, dan lain-lain. Pekerjaan dimaknai sebagai sesuatu yang stres. Gitu ya. Suatu yang bikin stres. Sehingga Senin sampai Jumat, waktunya, energinya, ya, kebanyakan ini orang-orang di Indonesia ini difokuskan pada pekerjaan. Apalagi di kota-kota besar, jam 6, setengah 6 sudah berangkat. Nanti pulang, nunggu nggak macet, ya, atau himpit-himpitan dalam angkutan umum, sampai rumah udah capek dan lain-lain, tidak sempat membangun fitrah anggota keluarga lainnya. Dia lupa seakan-akan dimensi kehidupan adalah dimensi pekerjaan saja, ya. Dia lupa, ya, bahwa dimensi kehidupan, dimensi pengembangan fitrah ada 8 tadi, gitu ya. Sementara dia pakai Senin sampai Jumat
itu hanya work life, ya. Padahal tadi ada spiritual life, ya, ada family life, ya, ada social life, ada healthy life dan lain-lain. Ada 8, tapi dia hanya fokuskan 1 sampai atau Senin sampai Jumat hanya working life saja atau kehidupan di pekerjaannya. Sehingga Sabtu Ahad, dia gunakan untuk melepaskan stres, ya. Semuanya ditumpuk di Sabtu Ahad, gitu ya. Spiritual life, ya, belajar agama, ya, kemudian dengan keluarganya, ya, kemudian membangun dirinya, membangun perkembangan dirinya sebagai muslim, semua ditumpuk di Sabtu Ahad. Padahal, fungsi pembinaan, ya, kepada, ya, anak-anak muslim, ya, itu kalau dikerucutkan, ya, jadi kalau fungsi pendidikan anak atau pengasuhan atau zaman sekarang disebut parenting adalah menumbuh kembangkan 8 fitrah ini dengan sempurna, kan begitu ya. Kalau dikerucutkan menjadi 2, yang pertama 0 sampai 15 tahun orang tua harus berhasil menumbuhkan fitrah keimanan anak, ya, fitrah keimanan anak, ya, karena tadi tahapan kehidupan secara umum dibagi 2, ya, sebelum akil balik dan sesudah akil balik, kan gitu ya. Nah, ini banyak yang sesudah 15 tahun sholat masih disuruh-suruh, kan gitu ya, ngaji masih sulit, ya, waktu-waktunya masih banyak untuk mencari jati diri dan lain-lain. Kenapa? Ya tadi, ya, karena orang tua tidak berfokus memukalafkan. Kalau 17 tahun, 18 tahun masih mencari jati diri, saya ini siapa sebenarnya, ya? Ya, saya ini hidupnya harus kemana? Saya ini hidup untuk apa? Ya, kita ini bertuhan atau tidak, gitu ya? Saya seharusnya berteman dengan siapa? Itu semuanya sudah harus selesai, ya, 0 sampai 15 tahun dengan tahapan pendidikan yang baik. Karena apa? 15 tahun ke atas, anak lebih mendengarkan kepada teman-temannya daripada guru-gurunya, daripada orang tuanya, ya. Di bawah 15 tahun itu masih dipegang dominan oleh orang tuanya. Maka di atas 15 tahun, kalau fitrah keimanannya belum benar, fitrah belajarnya belum sempurna, fitrah individualitas dan sosialitasnya belum sempurna, maka dia lebih mendengarkan nasihat TikTok, ya. Nasihat Instagram lebih dia dengarkan daripada nasihat orang tuanya. Masih mencari jati diri, masih galau. Yang lebih parah lagi, beberapa anak muda masih galau pada gendernya atau pada jenis kelaminnya. Saya ini laki-laki atau perempuan. Ini banyak, ya. Masih bingung. Tidak mendapatkan kasih sayang dari lawan jenisnya, kemudian mencari kasih sayang dari sesama jenisnya. Ini sangat mengkhawatirkan. Jadi artinya fitrah individualitas dan sosialitasnya tidak tumbuh berkembang dengan baik pada masa 0 sampai 15 tahun. Padahal Islam telah memberikan masa tumbuh kembang dengan baik. 0 sampai 2 tahun adalah masa menyusui. Anak dekat dengan ibunya, ya. Kemudian 2 sampai 7 tahun. 7 tahun itu perintah sholat, ya kan? Perintah sholat. Jadi Islam itu perintah sholat kepada anak 7 tahun. Maka belum ada perintah, belum ada pendisiplinan yang kuat, ya, kepada anak-anak sebelum 7 tahun. Kita dapati keluarga-keluarga di Indonesia ingin anaknya buru-buru soleh, kan begitu ya? Sehingga 3 tahun udah suruh ngaji dengan benar, ya. 4 tahun udah disuruh sholat. Kalau nggak sholat, padahal umurnya baru 5 tahun sudah dihukum dan lain-lain. Ini jangan-jangan bisa menyimpangkan fitrahnya. Begitu remaja, dia benci sholat, ya. Begitu dewasa, dia benci ngaji, ya. Karena ternyata terlalu dipaksakan, terlalu disuruh-suruh sebelum
7 tahun, kan gitu ya. 7 sampai 10 tahun, nah ini pre-akil balik. Ya, anak-anak sudah dibiasakan sholat, pembiasaan. Ada di sini. 10 sampai 14 tahun, pendewasaan. Ya, mendorong anak menjadi pemuda. Nah, bukan menjadi remaja. Ya. Ini konsep pendidikan di Indonesia itu diremajakan. Ya. Ini salah kaprahnya banyak. Ya. Bukan dipemudakan, ya. Padahal di atas 15 tahun argo dosa dan pahala sudah berjalan. Nah, ini yang bahaya, ya. Anak merasa masih remaja, masih coba-coba dan lain-lain. Anak tidak menyadari sepenuhnya bahwa argo pahala dan dosa sudah dihitung, ya. Sudah mulai dihitung. Tapi karena anak diremajakan oleh orang tua, biarin aja, masih mencari jati diri dan lain-lain. Biarin aja pacaran, biarin aja pergi berduaan, cowok, cewek, dan lain-lain. Masih remaja, masih anak-anak, dan lain-lain. Padahal 15 tahun, nah, disinilah sudah batasnya, gitu ya. Sudah batasnya. Nggak sholat sudah dihitung, ya. Anak nggak sholat sudah dihitung di sini, ya. Bahkan kalau laki-laki, sholatnya nggak di masjid tanpa uzur, ya. Tanpa uzur, ya. Nah, sudah dimulai dihitung, gitu ya. Nggak ada hujan, ya. Nggak ada apa-apa, tapi malas ke masjid dan lain-lain. Ini sudah mulai dicatat oleh malaikat kiri kanan. Nah, inilah proses pendidikan yang sebenarnya. Namun apa yang terjadi? Pendidikan lebih pada bimbel, ya. Bukan bimbel nggak boleh, ya, tapi nggak seimbang artinya, ya. Proses pendidikan pada bimbel, ya, biar masuk SMA yang bagus. Begitu SMA, bukan diajarkan bahwa dia sudah mukalaf, bukan diingatkan bahwa dia sudah akil balik, bukan diingatkan bahwa pahala dan dosa, argonya sudah jalan, dan lain-lain. Tapi fokus bimbel untuk masuk kuliah. Nah, gitu ya. Padahal, nah ya, semuanya seiring sejalan. Orang tua hari ini menyerahkan semuanya kepada guru-gurunya. Kan udah sekolah yang bagus, ya. Maka pulang dari sekolah, anak diharapkan sudah soleh. Nah, padahal mensolehkan bukan tugas guru, ya. Kecapean guru. Guru kecapean. Udah anak belum dimukalafkan, anak sama orang tuanya belum dikenalkan dosa dan pahala, belum dikenalkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang syariat, mana yang maksiat, ya. Dimasukkan ke SMA. Di SMA, guru udah pusing ngajarin fisika, matematika, kurikulum banyak, dan lain-lain. Ya, padahal orang tua berharap anak pulang sekolah udah soleh. Guru-guru berharap anak datang ke sekolah, masuk ke kelas, sudah disolehkan orang tuanya. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaannya, siapa yang mensolehkan anak hari ini? Kan gitu ya. Orang tua berharap disolehkan oleh gurunya, guru berharap anak dibawa ke sekolah udah soleh, siap belajar. Nah, karena itu disinilah pentingnya pembelajaran tentang fitrah tadi. Bahwa adalah tugas orang tua menyiapkan anak menjadi pemuda, menjadi dewasa. Ya, maka dalam Islam yang dikenal adalah terminologinya pemuda. 15 sampai 40 tahun adalah masa pemuda, di mana orang sudah mengenal Tuhannya, sudah mengenal apa maksud penciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu ya. Sudah mengerti saya ini diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 sampai 15 tahun pembiasaan. Pembiasaan, ya. Pembiasaan anak untuk sholat, ya, untuk mengikuti syariat, untuk puasa dan lain-lain. Gitu ya. Kalau ini nggak berhasil, nah, maka nanti 15 ke atas anak sudah sulit diatur karena sudah masuk masa dewasa, ya. Orang dewasa udah nggak mau diatur-atur. Wajar, ya. Kita aja orang dewasa nggak suka diatur-atur, ya. Maka keburu anak 15 tahun ke atas, dia udah nggak suka diatur-atur. Dia sudah balik badannya, sudah gede, sudah dewasa, yakumnya sudah muncul, sudah mimpi basah, sudah punya dorongan seksual, kan begitu ya. Bulu-bulu semua sudah tumbuh dan lain-lain.
sudah melotot melihat lawan jenis dan lain-lain, ya, tapi akhirnya belum. Nah, ini yang bahaya. Maka disinilah sumber permasalahannya. Pada psikologi dari Barat itu, nah ya, 12, 13, 14 tahun, sampai 20 tahun, sampai 21 tahun, itu disebut masa remaja, masa nyari jati diri, masa beribadah nggak beribadah masih boleh, ya, pacaran nggak pacaran masih boleh dan lain-lain, karena masih mencari jati diri. Padahal dalam Islam, akil balik, ya, di usia 15 tahun. Jadi sudah didewasakan, sudah dimukalafkan. Nah, inilah perjuangan kita, gitu ya. Perjuangan kita sebenarnya, ya. Maka di atas 15 tahun bukan pacaran, tapi sudah boleh dinikahkan. Nah, Rasul menikahkan sahabat-sahabat mudanya itu usia 16 tahun, 17 tahun. Sudah dinikahkan. Karena apa? Sudah mukalaf, ya. Sudah mukalaf dan fitrah bakatnya sudah dikembangkan. Ya. Karena setiap orang itu sudah diinstalkan bakat-bakat. Artinya bakat itu apa? Bakat yang akan menjadi kemampuan dia untuk bekerja. Ya. Kemampuan dia untuk bekerja. Kalau dia ahli masak, jadi chef, jadi cook, ya, jadi koki, ya. Itu sudah mulai dibangun kemampuan kokinya umur 10 tahun, ya, sampai 15 tahun. Artinya orang tua sudah menemukan bakatnya dan dia anak dijadikan maestro di bidang tersebut. Sehingga 15 tahun dia sudah bisa mulai bekerja. Walaupun masih disuplai atau dibantu oleh orang tuanya, tidak mengapa, kan begitu ya. Tapi anak sudah bisa mulai mencari pekerjaan. Ya. Maka sesungguhnya sebaik-baiknya ketika anak mulai kuliah, dia sudah kuliah dengan penghasilannya sendiri. Nah, gitu ya. Ini SMA masih dibayarin, ya. Kemudian kuliah masih dibayarin, ya. Nanti nikah masih dibayarin, ya. Kemudian nanti punya anak pertama masih ditungguin, ya. Kemudian nanti rumahnya masih di DP-in sama orang tuanya. Kapan anak menjadi pemuda yang betul-betul mandiri dan tangguh? Pemuda yang seharusnya umur tersebut, nah, sudah bisa membawa peran-peran peradaban, membawa maslahat bagi umatnya, menjadi dai, menjadi penyeru kebenaran, basiro wa naziro, ya, mengingatkan, ya, mengingatkan akan kabar-kabar gembira, ya, dan juga memperingatkan akan adanya pembalasan di hari akhirat nanti, ya. Dia sudah menjadi pendakwah bagi teman-temannya. Nah, gitu ya. Bukan kemudian kegiatan pemuda, ya, kegiatan pemuda hari ini, ya, terlalu banyak lihat-lihat media sosial, terlalu banyak ikut konser musik sana sini, joget-joget sana sini dan lain-lain, ya, nongkrong-nongkrong sampai malam dan lain-lain. Ini yang sama-sama tugas kita bersama, ya. Barangkali mudah-mudahan, nah, gitu ya. Allah masih memberikan kesempatan kehidupan bagi kita di sepertiga akhir kehidupan kita untuk menjadi peran-peran daiyah, saling mengingatkan, ya, anggota masyarakat, anggota keluarga, saling mengingatkan untuk hidup sesuai dengan fitrah-fitrah kita. 0 sampai 15 tahun adalah perjuangan untuk menegaskan kamu itu laki-laki, kamu itu perempuan, ya. Ketika fitrah tumbuh dengan baik, maka 15 tahun ke atas itu fitrah keayahan bagi laki-laki sudah tumbuh, ya. Fitrah kebundaan, ya, bagi perempuan sudah tumbuh. Kombinasi ayah ibu dalam mendidik anak-anaknya ini sudah tumbuh dengan baik, ya. Karena seorang ayah yang baik itu dititiskan 75% maskulinitas dari ayahnya, ya, 25% feminitas dari ibunya, sehingga dia tidak terlalu over macho, tidak macho berlebihan, tapi tetap punya kelemah lembutan, ya. Perempuan, ya, itu 75% feminitas dari ibunya, 25% maskulinitas dari ayahnya.
ya. Maka, nah, seorang anak yang tidak seimbang, ya, mendapatkan sisi-sisi maskulinitas dan feminitas dari ayah dan ibunya. Mungkin ayahnya terlalu sering di luar, mungkin jarang dapat sentuhan dari ayahnya, yang harusnya dia tumbuh macho, tumbuh menjadi laki-laki sejati. Terlalu banyak feminitasnya, kan begitu. Oke, ya. Sehingga, yang terjadi adalah para ayah hari ini, ya. Jadi para ayah hari ini itu terlalu banyak merasa dirinya sudah sibuk bekerja, ya. Oh, udah capek atau kerja. Nah, itu mendidik mah tugas ibu. Nah, gitu ya. Mendidik mah tugas ibu atau. Udah capek, sampai rumah capek, ngopi, nonton bola, nonton bola sampai malam dan lain-lain, ya. Kemudian anak diabaikan, ya. Padahal dia anaknya masih kecil dan masih butuh perhatian 0 sampai 15 tahun. Akibatnya, ibu bekerja terlalu keras, mendidik anak-anaknya. Anaknya bandel, dimarahin oleh ibunya. Ya, padahal harusnya ada pembagian peran. Sehingga ibu, tanda kutip, menjadi lebay dalam mendidik. Ayahnya merasa terlalu capek bekerja, merasa menjadi pahlawan rezeki bagi keluarganya, abai terhadap pendidikan anak. Kalau ibu lebay mendidik, orang ayahnya abai, maka anaknya cenderung menjadi alay. Ini bahayanya, ya. Oke, ya. Jadi artinya tidak seimbang tadi peran menumbuhkan keayahan, kelaki-lakian, dan tidak seimbang menumbuhkan peran keibuan atau kebundaan. Ini yang berbahaya. Maka generasi alay itu menjadi semakin banyak. Ini tugas kita bersama, gitu ya. Tugas kita bersama menyeimbangkan ini semua. Tugas kita bersama ketemu anak-anak 10 sampai 15 tahun, memukalafkan mereka. Tugas kita bersama mengingatkan pada anak-anak kita, keponakan, keluarga dan lain-lain, tugas terberat orang tua adalah 10 sampai 15 tahun agar fitrah-fitrahnya berkembang. 15 tahun anak sudah paham, dia sudah wajib sholat, sudah wajib melaksanakan seluruh syariat yang disyariatkan pada orang dewasa, ya, bahwa argo pahala dan dosa itu sudah diputar, ya, tidak bisa lagi main-main. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Tentunya ini perjuangan panjang, ya, termasuk saya pribadi juga terlambat lah begitu ya mempelajari ini semua, ya, sehingga sebagai tanggung jawab akademis, ya, tanggung jawab sebagai orang tua dan lain-lain, kita masih punya kesempatan terus, ya, untuk mendidik putra-putri kita sehingga diharapkan menjadi amal jariah, ya. Kalau putra-putri kita soleh karena kita, atau dia tidak berbuat maksiat karena ingat nasihat kita, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita yang akan terus mengalir sampai kita nanti di alam kubur, begitu ya. Itu yang kita harapkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, kami semua mujimu dan kita semua bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Kita mohon ampun dan bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.